Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah ma ba'd fannawaina ta'alum wa ta'lim wa tadhakur wa tadhkir wa naf'a wal intifa'a wal ifadah wal istifadah wal iqamah wal istiqamah wal hatha ala tamasuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah ibtigha'an li mardatillahi wa wajhil karim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa adkhilna bi rahmatika fi ibadika salihin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang saya cintai, saya muliakan karena Allah. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan sehingga kita bisa berkumpul bersama-sama di tempat yang mulia ini. InsyaAllah kita akan melanjutkan pembahasan bulan yang lalu tentang sholat, yang mana bulan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang macam-macam air untuk bersuci. Sholat di dalam syariat itu artinya segala ucapan dan perbuatan yang ditentukan, yang dibuka dengan takbiratul ihram dan ditutup dengan salam. Nah, sholat ini dinamakan demikian karena memang secara terminologis atau secara bahasa sholat itu artinya doa, ya. Makanya jamak daripada sholat itu sholawat. Ketika seseorang bersolawat berarti sebenarnya bukan sekali, tapi lebih daripada 2 kali. Sholatun, sholatani, sholawatun. Kalau sholat itu artinya 1 kali berdoa, kalau sholatan 2 kali doa, kalau sholawat itu berdoa berkali-kali. Nah, kita mengetahui bahwa ijma' kesepakatan para ulama, sholat yang diwajibkan kepada umat Islam adalah 5 waktu dalam sehari, di mana waktu-waktunya telah ditentukan yang nanti akan kita bahas. Sebab masuk waktu sholat adalah syarat sahnya sholat. Apabila belum masuk waktu sholat kemudian seseorang menunaikan sholat, maka otomatis sholatnya tidak sah. Sholat 5 waktu ini difardukan pada malam Isra dan Mi'raj pada tahun 10 kenabian lebih 3 bulan, tepatnya pada tanggal 27 Rajab. Sholat subuh pada malam difardukan sholat 5 waktu, kaifiyatnya belum diajarkan. Yang sudah diajarkan hanya sholat duhur, asar, maghrib, dan isya. Adapun sholat subuh tata caranya diberitahukan setelahnya. Namun kewajiban sholat 5 waktu itu memang sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam Isra dan Mi'raj. Naam. Dan kewajiban melakukan sholat maktubah ini adalah kepada mukallaf, seorang muslim yang baligh, berakal, baik laki-laki maupun perempuan, dan juga sampai kepadanya dakwah. Kita sudah sering membahas ini, ya. Jadi orang mukallaf itu adalah orang yang sampai kepadanya dakwah. Kalau ada seseorang tinggal di sungai Amazon, nggak ada Habib guys, adanya Habib buaya sama anaconda. Nggak pernah ada yang manggil dia untuk mengerti agama, mengenalkan dia agama. Maka status dia sama seperti orang yang mengalami kevakuman risalah. Dari Nabi Ismail alaihissalam sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, risalahnya tersebut putus. Karena kalau kita lihat dari Nabi Ismail ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu rentang waktu yang sangat panjang, dan memang tidak ada nabi yang diturunkan kepada bangsa Arab. Bapaknya orang Arab itu Nabi Ismail, sementara bapaknya orang Yahudi itu adalah Nabi Ishak. Nabi Ishak punya anak Yakub. Yakub itulah yang dikatakan sebagai Israel. Nah, dari Nabi Yakub
turun-temurun sampai Nabi Isa alaihissalam itu adalah nabi-nabi orang Yahudi. Nah, orang yang tidak memiliki informasi seperti ini, dia tidak akan diazab oleh Allah dan tidak akan dimintai pertanggungjawaban, karena arti dari mukallaf itu orang yang dibebani, yang akan mendapatkan hisab, yang akan bertanggung jawab ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya mukallaf. Kalau orang tidak punya informasi, ya sudah. Kemarin saya ditanya sama seorang ibu itu, Ustadz, apakah Allah ini adil memberikan kenikmatan mata, hidung, kaki, tapi ada orang tua yang anaknya harus murtad? Apakah Allah ini masih bisa dikatakan adil? Sebenarnya saya ingin bilang, ibu jangan lancang. Sebenarnya saya ingin mengatakan begitu, karena ucapan begitu ucapan yang sangat, mohon maaf ya, sangat kurang ajar dan sangat tidak pantas dilontarkan oleh hamba yang berasal dari kemaluan, tempat keluarnya air kencing, ya, yang kemudian diciptakan dengan sebegitu indahnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan rupa, diberikan mata, tapi masih kurang ajar mengatakan dan mempertanyakan keadilan Allah. Lalu saya jawab, kalau memang ternyata anak tersebut tidak mendapatkan informasi, ya nggak akan ada masalah. Yang jadi masalah adalah orang tuanya baru mengenalkan anaknya ke masjid dan musola ketika anaknya umur 20 tahun. Yang jadi masalah orang tuanya. Jangan nyalahkan Allah, karena Allah sudah tahu tentang hal ini. Allah yang bikin kok, skemanya Allah yang buat, sutradaranya Allah. Makanya Allah sampaikan dalam Al-Quran, la yus'alu amma yaf'al wahum yus'alun. Saya itu nggak bisa kamu pertanyakan apa yang saya perbuat, apa yang saya atur, apa yang saya skenariokan. Kamu tidak bisa mempertanyakan itu. Tapi kamu dan kamulah yang harus dipertanyakan. Dan ini dikuatkan kembali oleh hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau mengatakan, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak yang baru dilahirkan itu dilahirkan dalam keadaan suci. Fa abawahu yuhawidanihi wa yunassiranihi wa yumajjisanihi. Tapi emak bapaknya lah yang bertanggung jawab menjadikan dia Nasrani, Yahudi atau Majusi. Kenapa jadi nyalahin Allah? Wong kamu sendiri nggak pernah ngajak anak kamu untuk kenal Allah kok. Dia masukkan anaknya itu ke sekolah-sekolah yang 1 tahun itu 300 juta bayar SPP-nya. Tapi ketika menyekolahkan anaknya ke sekolah Islam yang juga tidak kalah hebat sebenarnya, dia tidak mau. Atau ini fenomena yang saya alami waktu saya mengajar di Australia. They paid a lot of money untuk memasukkan anaknya sekolah piano $1.000, tapi gratis tahsin Quran di masjid, mereka nggak mau. Mereka bayar mahal anaknya agar bisa nari balet, tapi ketika dibenahi bacaan Qurannya, diajarkan tentang Allah, mereka tidak mau datang. Nah, lantas tiba-tiba anaknya murtad, nangis mak bapaknya. Apakah Allah ini adil? Ini kan namanya apa? Kurang apa? Nah, bukan saya ngomongnya, nanti diviralkan lagi nih, kemarin Esteh nih, ya, viral lagi. Nah, di sini hadirin yang saya muliakan karena Allah, maka kita harus sadar. Di sini bapak-bapak yang sudah di atas 40, saya kira 50%. 50%-nya lagi di bawah 40 tahun. Anak itu Pak, paling gampang itu ketika dia masih umur 1 sampai umur 10 tahun. Itu betul-betul masih gampang untuk kita bentuk. Maka kalau kita punya anak dari kecil itu, dengerin murotal, dengerin Quran, juz 30 dulu aja. Umur 1 sampai umur 5 tahun juz 30 Anda dengarkan terus, Anda terus paksa dia untuk dengarkan juz 30. Maka umur 6 tahun ketika Anda masukkan dia ke tahfizul Quran, tahsin, itu akan lancar. Karena saya sudah mencobanya itu. Umur 4 tahun juz 30 sudah hafal. Sampai ibunya bingung gitu. Kok bisa anak saya? Oh, rupanya sebabnya apa? Karena bapaknya rajin memperdengarkan murotal Al-Quran itu. Kemudian diajarkan anak tersebut untuk kenal dengan Allah. Misalkan anak bapak mau minta mainan, bapak ajarkan, adik,
adik sholat dulu sama ayah. Habis kita sholat, kita minta kepada Allah. Setelah minta kepada Allah, berdoa, ya Allah tolong berikan saya mainan, ya Allah tolong berikan saya tiket untuk jalan-jalan. Nah setelah itu baru Anda belikan dia mainan. Ajarkan dia dari kecil bahwa kalau mau minta apa-apa, mintanya adalah kepada Allah. Ajarkan dia perlahan-lahan bahwa ada namanya kasab. Apa itu kasab? Upaya yang dilakukan manusia dengan dia bekerja, tapi mintanya hanya kepada Allah. Kita dari anak kita kecil, kita nggak pernah ngajarin anak kita sholat, tiba-tiba anaknya murtad, terus kita nyalahkan Allah. Ini sangat tidak berakhlak dan tidak beradab. Nah maka kalau kita sudah tahu sholat itu wajib kepada mukallaf, akil, baligh, muslim, dan sampai padanya dakwah, maka ritual ibadah sholat ini tidak diwajibkan bagi orang kafir asli. Dari lahir dia dibesarkan dalam keluarga yang non muslim, sampai dia balik juga dibesarkan dalam keluarga yang non muslim. Kemudian anak kecil, orang gila, kalau ada orang gila ya nggak diwajibin sholat. Mungkin di atas ada kali ya yang KTP-nya Islam tapi mungkin nggak sholat. Nah mungkin dia sedang mengalami gangguan ya, epilepsi ya, orang yang mabok ya, juga yang tidak ceroboh, dalam artian dia nggak sengaja mabuk gitu ya, karena tidak ada tanggungan sebenarnya bagi mereka kecuali mabuknya itu sengaja. Dan nggak wajib juga pada wanita yang haid dan nifas karena nggak sah ya, nggak ada kewajiban mengganti sholat juga bagi orang yang haid dan nifas. Ini mungkin terdengar agak ekstrim yang mau saya sampaikan, tapi inilah hukum yang berlaku dulu, bukan sekarang Pak. Kalau sekarang nggak bisa ini diberlakukan. Apa tuh kira-kira? Wa yuqtalu ay al-muslimu al-mukallafu at-tahiru haddan bi darbi unukihi in akhrajaha ay al-maktubata amidan an waqti jam'in laha in kana kasalan ma'tiqadi wujubiha illam yatub ba'da listitabati. Jadi memang dulu ya, seorang muslim yang mukallaf, KTP-nya Islam dulu, itu kalau dia nggak meyakini bahwa sholat itu diwajibkan bagi dirinya, dia sudah murtad berarti, sudah keluar dari agama ya. Tapi kalau dia ternyata malas, ini dulu malas, terus ada yang mengadukan dia itu ninggalin sholat berkali-kali, maka diistitabah, dipaksa dia untuk tobat, dikasih waktu sampai 2 kali waktu jamak, dihakimi dia di mahkamah antara waktu subuh dengan waktu duhur. Kata hakim, kamu saya kasih waktu 2 waktu jamak, berarti sampai waktu subuh, karena duhur asar 1 jamak, maghrib isya 1 jamak. Waktu subuh itulah ditanya lagi sama hakim, kamu mau sholat nggak? Kalau ternyata dia masih nggak mau sholat dulu ya, maka dibunuh dia. Nah bayangkan kalau hukum ini diterapkan di zaman sekarang Pak, apa kabar ini kira-kira anak-anak kosan itu yang nggak mau sholat itu? Habis nggak? Habis. Tapi tentu saja ini harus mengalami proses persidangan, nggak segampang-gampang itu, dan yang berhak untuk menentukan ini adalah hakim sebagai wakil daripada pimpinan tertinggi sebuah negara atau presiden lah gitu. Jadi nggak bisa seperti teroris-teroris tersebut mengatasnamakan hukum ini lantas dia menghakimi orang, itu dosa besar itu, membunuh nyawa yang tidak bersalah jatuhnya itu. Karena bisa jadi orang tersebut malas, orang tersebut, kemarin saya baru diberikan rezeki oleh Allah. Jadi karena kami alhamdulillah sekarang mengurus ibu kami sendiri tanpa pembantu, saya dengan istri saya berdua. Karena umi saya alhamdulillah beliau diberikan Alzheimer sama Allah SWT, sehingga emang udah nggak bisa ingat apa-apa lagi. Yang diingat itu sholawat, zikir, rotib, maulid, itu masih bisa. Cuma kalau orang sudah nggak ingat, waktu sholat juga nggak ingat. Jadi seperti mengurus anak kecil, kita mandikan, gantikan popoknya, kita yang masak, saya yang masak.
saya yang nyuapin, alhamdulillah lah pokoknya gitu. Akhirnya saya berpikir, wah kayaknya di kamar Umi nih bagus pasang TV nih, biar waktu istirahat tidur, waktu kita lagi di atas karena rumah ini kan kita pasang TV lah. Nah, yang pasang bracket itu datang. Ketika yang pasang bracket TV itu datang, dia panggil, maaf ya Bib, telat. Tahu aja loh, katanya bilang gitu. Tahu dari mana loh? Tahu lah, kata dia begitu. Dia masuklah gitu. Saya lihat orangnya bagaimana. Akhirnya saya tanya, Bang, masih sholat kan? Ya itu dia Bib, saya semenjak ditinggalin ibu sama istri saya udah gak sholat lagi. Ya Allah, saya bilang, udah berapa tahun Bang? Udah lumayan Bib, sekitar 3 tahunan katanya. 3 tahun gak sholat. Saya bilang, wah emang lu memang datang ke sini, lu emang diminta sama Allah datang kemari lu. Udah kelarin dulu nih. Kelarin, habis itu saya kasih tahu lah sama dia. Nih Bang, nih ada baju putih, pakai peci, saya semprot minyak wangi. Abang sekarang wudu. Setelah beliau itu wudu, kemudian saya minta beliau untuk sholat. Nah, setelah sholat saya ajarin, baca Bang, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Tuhan yang mengatur semuanya. Anda tahu nggak kalau Anda bilang amin ya Rabbal alamin, Rabbal alamin itu maksudnya apa? Tahu Rabbul alamin itu maksudnya apa? Yang ngatur semua, termasuk yang ngatur bos Anda. Yang ngatur alam, termasuk yang ngatur bos Anda. Bos Anda kecil. Ngatur negara ini kecil. Yang ngatur itu namanya Allah, Rabbul alamin. Wahai Tuhan yang ngatur semuanya, kami telah mendolimi diri kami. Kalau Engkau tidak ampuni kami dan maafkan kami, rahmati kami, maka kami termasuk golongan orang-orang yang rugi. Nangis dia. Setelah itu saya kasih tahu, Bang, kalau abang sholat 5 waktu jaga, kemudian baca sholawat sehari minimal 100, ba'da isya'nya 400, memperbanyak istighfar, keluar rumah sedekah, cari masjid musola meskipun 2000 perak, mau pulang sedekah meskipun 2000 perak. Kemudian abang ini tidak berbuat maksiat, jauhi teman-teman yang ngajak mabuk, jauhi teman-teman yang ngajak berbuat maksiat. Kalau dalam 1 tahun nasib abang gak berubah, abang datang ke saya yang tanggung jawab. Saya bilang gitu. Nangis dia itu. Itu rezeki banget Pak, rezeki banget buat saya gitu. Kenapa? Karena 3 hari sebelumnya tuh pembantu memang saya keluarin tuh ART. Kenapa? Banyak drama gitu. Akhirnya kita sendiri tuh yang ngurus. Ya paling PR-nya ngambil paket aja Ustadz Dul. Iya, ngambil paket itu toko ijo, toko oren gitu kan. Akhirnya saya naik ke atas karena istri nggak mungkin keluar Pak. Istri jari keluar aja saya marahin Pak. Iya. Akhirnya yang buang sampah kita, yang bersihkan rumah juga kita, pokoknya gantikan popoknya kita, bersihin kotorannya kita. Alhamdulillah itu. Dan saya teringat Habib Muhsin tuh ngomong dengan saya Kamis kemarin, minggu kemarin, ya Habib guys, sesungguhnya ilmu dan nikmat apapun yang Allah berikan kepada kamu itu tidak bisa dibandingkan dengan nikmat amanah mengurus ibumu. Jadi di sini yang masih punya orang tua, tolong apalagi ibu jaga, karena nanti kalau sudah meninggal nyeselnya luar biasa. Dan itu nggak bisa diganti nama istri bisa diganti, ibu nggak bisa diganti. Mohon maaf nih perempuan di belakang, ya istri bisa diganti, tapi ibu nggak bisa. Makanya saya beruntung dapat seorang istri yang mengerti. Saya bilang sama istri saya, kamu takut ya kehilangan saya, insecure ya, saya bilang. Padahal istri saya alhamdulillah cantik Pak, bule banget istri saya itu, alhamdulillah Pak. Saya pakein cadar makanya itu. Terus iya, kamu mau dapat saya, kamu jaga ibu saya. Kamu dapat ibu saya, kamu dapat saya. Saya perhatikan istri saya itu Pak. Semuanya Pak diurus sama istri saya. Ya Allah, saya bilang, bagaimana mungkin saya akan mengganti kamu, menambah kamu saja saya tidak tega. Apalagi saya mau ganti kamu, saya bilang. Tidak mungkin rasanya saya bilang kayak begini. Allah ciptakan kamu begitu istimewa. Dalam hati saya Pak, kalau saya omongi GR kali dia itu. Ya, jadi kita harus agak jual mahal juga dengan perempuan itu kan. Iya, udah. Maka saya bilang sama Dul tadi, Dul, saya bilang, pastikan dirimu hanya mencintai orang yang sadar kalau dirinya dicintai. Ya salam.
Jangan kamu mencintai orang yang terlalu bodoh untuk menyadari bahwa dirinya sedang dicintai. Catat tuh. Iya, siapa tahu denger tuh orang kan. Iya, jadi nggak usah ngapain gitu. Kenapa? Konsekuensinya kamu akan menghabiskan umurmu dengan tidak sia-sia. Kalau bapak sekarang anda kerja, kemudian anda berikan kepada ibu yang belum menikah gitu kan, anda berikan pada ibu, pada ayah gitu, anda nggak akan menyia-nyiakan itu. Kepada istri yang tahu kalau dirinya sedang dicintai, tahu kalau anda capek pak, tahu kalau anda letih dan lelah, itu anda nggak akan sia-sia. Kenapa? Karena dia mengerti bahwa dirinya sedang dicintai. Tapi kalau anda memberikan sesuatu kepada orang yang gak sadar kalau dirinya sedang dicintai, berarti anda sedang dibodohi oleh hawa nafsu anda sendiri. Ingat tuh Dul. Iya ya. Jadi saya merasa beruntung sekali gitu hadirin. Tapi meskipun demikian, saya selalu bilang, istri saya selalu berkata begini, Abi ini pahalanya banyak. Saya bilang, demi Allah saya sampai bersumpah, saya tidak sedikit pun merasa saya sudah berbuat apapun, dan saya nggak berani mengandalkan perbuatan saya kalau dianggap baik. Satu, belum bisa diterima, belum tentu diterima. Dua, semua itu adalah tergantung rahmat Allah. Kalau kita mengandalkan perbuatan baik kita bisa jadi nggak diterima sama Allah. Tapi kalau kita minta rahmat Allah, perbuatan kita yang sedikit harganya dikasih banyak sama Allah, balasannya banyak. Maka Pak, saya hanya mengingatkan, orang yang cari nafkah itu berjihad di jalan Allah. Mbak-mbak yang di belakang mungkin ngasih sama orang tuanya, itu juga berjihad di jalan Allah. Maka mintalah balasan hanya kepada Allah. Kalau kita nolong orang lain, jangan punya prinsip saya tolong kamu supaya kamu nolong saya. Enggak. Tapi prinsipnya saya tolong kamu supaya Allah tolong saya. Jangan pernah dalam hal apapun Pak. Kalau kita hitung-hitungan masalah gaji, iya. Waktu saya interview di Singapura itu dulu, saya nego gaji ya besar juga. Gak bisa kita diremehin gara-gara kita orang Indonesia, gak bisa saya bilang. Gak bisa, kita minta gaji sekian gitu. Gak apa-apa gitu. Tapi kita gak pernah ngandalin dia. Syariat jalan, Anda interview kemudian Anda nego gaji, sesuaikan, nggak apa-apa. Tapi demi Allah, rezeki itu jangan minta sama manusia, minta sama Allah gitu. Ini hanya perumpamaan saja Pak, bahwa rezeki itu jauh lebih besar daripada apa yang kita bayangkan ada di slip gaji. Maka siapa yang menjadikan Tuhannya slip gaji, dia akan miskin. Siapa yang menjadikan Tuhannya Allah, maka dia akan dicukupkan, bahkan dilebihkan oleh Allah. Pernah saya ingat suatu waktu itu Pak, ada masjid musola ngundang saya di daerah Bekasi. Bekasi itu kan sananya Uranus Pak. Jadi setelah Uranus, Neptunus, Bekasi. Ya Allah, jauh banget Pak, jauh banget. Kesana gitu kan. Kita tuh nggak mengharap, tapi itu dulu banget Pak ya. Dulu masih bocil lah kita itu kan, dakwah gitu. Dia berikan saya nominal yang sangat tidak seberapa, yang kalau Bapak ajak teman Bapak makan di kantin belakang 5 habis. Tapi prinsip itu selalu saya pegang dari dulu, bahwa rizki itu dari Allah. Maka ada suatu waktu Allah panggil saya untuk doa dan sedikit ceramah 10 menit. Itu sama dengan saya mengisi di Bukopin ini 100 kali. Berarti 10 tahun saya ngisi di Bukopin ini, di cover dengan 10 menit itu sama Allah. Doesn't make any sense. Yes, memang, karena saya tidak pernah mengandalkan sense untuk masalah rezeki. Jangan tuhankan slip gaji Anda. Anda bekerja dengan etos kerja itu sunnah Nabi. Anda jujur itu sunnah Nabi. Rezeki Anda bukan urusan bos, urusan Allah. Rabbul Alamin, minta sama Allah. Engkau yang ngatur semua ini Allah. Saya nggak peduli. Saya bekerja, saya jujur, saya taat, saya disiplin. Ya Allah, kasih saya jauh lebih besar daripada apa yang dibayangkan sama manusia-manusia ini. Minta sama Allah seperti itu, Allah akan kasih. Nah, maka saya merasa beruntung banget. Itu semua yang saya bisa keluarkan, yang bisa saya berikan sama orang itu.
Dia terakhir nangis dan dia mengatakan, demi Allah saya tidak akan melupakan ini Habib. Saya bilang, you better be, saya bilang, kamu harus jangan lupain ini. Kenapa? Karena nanti kita akan bertemu lagi di hari kiamat dan saya butuh pertolongan kamu, saya bilang. Kamu yang harus nolong saya nanti, bukan saya nolong kamu, Pak. Pulang dia itu. Sampai sekarang masih WA dengan saya. 4 jam Pak ngobrol sama saya. Bayangin Pak, 4 jam. Orang minta jadwal saya itu, saya masih mikir-mikir kadang ngasih, karena memberikan umur kan Pak. Anda misalkan ada tamu datang ke rumah Anda pilih-pilih nggak? Tapi ini saya bilang, ini tamu yang sangat mulia yang dikirim oleh Allah. Itu saya ketika dia pulang, saya senang luar biasa. Saya sampai cerita sama istri saya senang banget ini ketemu orang ini. Allah, kalau dia sholat seumur hidupnya, ya Allah berarti nanti saya akan diberikan kebaikan sama Allah yang jauh lebih berlipat ganda. Gimana kalau bapak minta anak bapak sholat? Anak bapak suruh sholat. Bayangin Pak, anak bapak umurnya 70 tahun. Katakanlah setelah balik, berarti 55 tahun anak bapak sholat 5 waktu, pahalanya ke bapak. Inilah ruginya orang yang tidak pernah ngajarkan anaknya sholat. Ruginya orang yang tidak pernah ngajarkan anaknya baca Al-Fatihah. Jadi anak itu baca Al-Fatihah jangan ditahsin wong liyo Pak. Tahu wong liyo orang lain. Bapak yang beneri baca Al-Fatihah dia. Kalau dia baca Fatihahnya benar, seumur hidup dia baca Fatihah, bapak yang dapat pahalanya. Yang ngajarkan Qul huwallahu ahad harus bapak. Karena 3 kali baca Qul huwallahu ahad setara dengan membaca 1 kali Al-Quran. Dia baca Qul hu terus, pahalanya ngalir ke bapak. Nah, sholat itu wajib untuk disegerakan. Kalau ada hutang juga wajib untuk disegerakan diganti menurut pendapat Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Kalau ada orang punya utang sholat, menurut Imam Ibnu Hajar, maka dia wajib untuk menggantinya dan haram baginya untuk sholat sunnah. Bayangin. Jadi nggak bisa tuh dia sholat sunnah itu. Qobliyah ba'diyah nggak ada. Yang ada qadha duhur, qadha asar. Dan kalau misalkan orang tersebut utangnya 5, subuh, duhur, asar, maghrib, isya, sunnahnya adalah disusun sesuai dengan sholat tersebut. Tapi kalau ternyata banyak, ya boleh random. Semisal bapak sekarang setelah kita pengajian ini, bapak mau qadha sholat. Ini saya kira agak sulit, tapi tolong kalau punya waktu libur di weekend, pikirannya itu Pak, kalau masih punya utang sholat, entah kita atau istri kita, tolong dihabiskan waktunya untuk mengqadha sholat. Paling nggak 1 jam aja dalam 1 weekend itu. Hari Sabtu sebelum jalan-jalan mungkin bapak ada yang mau car free day. Ya meskipun saya tidak menganjurkan karena di situ banyak fitnah mata. Kadang-kadang mata sudah nengok kanan, niat kanan baik, lihat kiri nggak baik. Begini aja akhirnya yang ada bukan sehat Pak, tambah sakit itu. Bapak mungkin mau keluar sama istri, ya udah mah kita qadha sholat dulu ya. Dulu papa waktu SMA kayaknya pernah ninggal sholat. Qadha dulu sholat. Kalau qadha sholatnya itu memang pengen cepat, bacalah rukun qauli saja. Allahu Akbar, baca Fatihah. Baca Fatihah enggak usah baca surat. Kalau emang baca surat supaya rakaatnya gampang ketahuan, baca aja. Bismillahirrahmanirrahim, Yasin, Allahu Akbar. Udah. Atau rakaat pertama baca alif lam mim, alif lam mim, Allahu Akbar. Rakaat kedua baca ya Yasin, selesai. 1 selesai. Subuh selesai, ganti lagi duhur. Duhur selesai, asar, maghrib, isya. Alhamdulillah kita sudah mengqadha 1 hari. Jadi dalam waktu 1 tahun yang kita lakukan begitu, banyak sholat kita diqadha. Kalau ini mengambil pendapat yang kedua, bahwa memang tidak wajib untuk diganti segera. Sebagaimana orang beli motor, boleh kontan, boleh cicil. Sholat juga boleh cash, boleh kredit. Tapi ada effort. Jadi akhirnya selesai sholatnya dia. 5 tahun selesai dia waktu sholatnya, qadhanya. Kalau dia meninggal, dia sudah dicatat sebagai orang yang mengqadha dan mengganti hutangnya kepada Allah, begitu. Nah maka yang mbak-mbak yang di belakang yang punya utang puasa Ramadan mbak, mau diganti mbak, izin sama suami.
Mas, aku izin ya, hari Senin dan hari Kamis aku mau ganti puasaku karena sebentar lagi Ramadan. Kalau ditunda, misalkan tahun ini ada orang punya utang 1 kali puasa Ramadan, dia tidak qadha masuk Ramadan nanti ini, bulan depan nih, 2 bulan lagi ini kurang lebih, dia harus membayar fidyah 1 kali plus qadha. Jadi kalau 30 tahun dia skip, maka dia harus membayar 30 kali fidyah. 1 kali fidyah katakanlah 50.000, berarti 1.500.000. Kalau misalkan dikali waktu berapa tuh kalau 1.500.000, 50.000 kali 10 berapa Pak? 500.000 dikali 30 juta 500, itu kalau 30 tahun. Kalau misalkan 1 bulan nggak pernah puasa 30 tahun, dia dikaliin aja udah berapa puluh juta itu. Maka cepat diganti puasanya itu. Nah biasanya Pak, yang saya tahu dari orang-orang yang biasa puasa Daud, puasa Senin Kamis, istri itu kalau lagi puasa kecantikannya bertambah Pak, 70% katanya itu. Semangat kita untuk gangguin dia, wah itu lebih ini lagi Pak, lebih dahsyat karena memang begitu. Jadi Bapak puasa, kalau Bapak sudah lengkap puasa Bapak, nah Bapak bisa menemani dia puasa sunnah. Bapaknya puasa sunnah, dia puasa fardu. Nanti buka puasanya berjamaah. Selain buka puasa dengan kurma, sholat berjamaah, ya udahlah lakukanlah sunnah suami istri itu. Diberkahi itu Pak. Mbak-mbak yang di belakang ganti puasanya, ya, karena itu lebih wajib untuk dilakukan. Karena sebentar lagi kita juga pasti akan mati dan kita pasti mempertanggungjawabkan. Pulang ke rumah waktu 1 jam jangan dengarkan musik saja, istighfar yang banyak. Baca Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Minta ampun kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam perjalanan pulang kita itu. Berangkat kerja istighfar. Mampir dulu ke mushola, mampir ke masjid, masukin uang. Kak Ridho sini, kalau ada tromol masukin 2.000 perak, 2.000 perak, pulang lagi 2.000 perak, terus nanti insya Allah kita nggak bakal dapat bala, ya. Apalagi di kantor yang seperti ini, kadang-kadang bala itu turun. Kata para ulama, sedekah, doa itu setiap saat bertarung dengan musibah, takdir musibah yang mau turun kepada seseorang. Mereka bertengkar di langit. Mana yang menang, dia akan prevail. Kalau misalkan nggak ada sedekahnya, nggak ada doanya, nggak ada ibadahnya, nggak ada wiridnya, nggak ada zikirnya, bala turun aja. Tapi kalau dia rajin bersedekah secara rutin, seperti minum obat, zikirnya seperti minum obat, rutin, sembuh dia Pak. Jangan kadang-kadang zikir, kadang enggak, kadang sedekah, kadang enggak. Rutin Pak. Lebih baik kata Rasulullah itu sedikit tapi continuously ketimbang banyak tapi tidak continue. Ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa in qalla. Naam. Dan ini bagi orang yang juga ceroboh maupun lupa, dia wajib untuk mengganti sholatnya. Ada nggak kalau orang yang sudah meninggal digantikan sholatnya? Ada menurut pendapat Imam As-Subki. Imam As-Subki beliau mengqadha daripada sebagian sholat-sholat keluarganya, bukan orang tuanya tapi sebagian kerabatnya yang sudah meninggal. Kalau kita punya orang tua mungkin dulunya sempat ninggalin sholat, ya kita sebagai seorang anak mengqadha sholatnya, dan disunahkan juga membayar fidyah menurut mazhab Hanafi. Berapa jumlahnya? Separuh daripada fidyah yang harus kita bayarkan untuk fidyah puasa. Tapi kalau menurut saya difulkan saja sudah. Qadha salat subuh orang tua bayar 50.000. Nanti qadha lagi salat duhur bayar lagi 50.000. Nggak ada sedekah yang lebih afdal melebihi sedekah seorang anak kepada orang tua. Dan bakti seorang anak kepada orang tua tidak hanya dicatat pada saat orang tuanya masih hidup di dunia ini, karena kehidupan itu bukan cuma di dunia saja. Ibu kita masih hidup, menanti transferan. Kalau biasanya kita transfer ke rekening beliau pada saat beliau masih hidup, maka transferan kita adalah dengan cara kita bersedekah, dengan cara kita membaca Al-Quran, membaca surat Al-Fatihah, membaca 3 qul, membaca ayat kursi, kemudian kita ihda, kita minta kepada Allah agar pahala seperti pada siang hari ini, pahala kita bermajelis ta'lim ini
kita kirimkan kepada orang tua kita yang masih hidup maupun sudah meninggal. Ada orang mengatakan tidak sampai, ya biarin aja itu pendapat dia gitu. Kita nggak usah puyeng gitu. Orang nggak pernah mati terus bilang nggak sampai Pak. Maka baiknya gimana? Kita suruh dia mati. Nanti kalau nggak sampai suruh balik. Orang belum sampai ke Bukopin terus bilang nggak ada Bukopin, gimana itu? Yang bisa menceritakan sampai enggaknya tentu saja orang yang sudah mati. Tapi kalau kita lihat dari posibilitasnya lebih baik asumsi kita itu sampai. Kenapa? Sedekah sampai, sholat jenazah sampai, mendoakan sampai, ya maka baca Quran, sedekah. Alasannya karena waktu itu ada seorang sahabiah berkata, ya Rasulullah, orang tua saya sudah meninggal, boleh nggak saya haji menggantikannya? Ini tidak hanya terbatas kepada orang tua. Naam, ya. Baik, saya kira sisa waktu ini kita akan manfaatkan untuk tanya jawab. Silakan hadirin yang ingin tanya jawab, fadhal. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bib. Siap. Pada saat kita sholat sendiri di rumah itu, pikiran kita itu gentayangan. Wih, kayak roh. Jadi boro-boro menuju khusyuk, tapi itu gentayangan. Pada saat Allahu Akbar itu. Iya. Nah, terus bagaimana cara berhenti? Ya. Pada saat berhenti gentayangan itu pada saat kita mengadakan kayak nyebut Allah gitu loh. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Kita Allah dalam arti ini. Ya. Itu diperbolehkan nggak ada? Baik, boleh. Asalkan tidak mengganggu daripada bacaan surat Al-Fatihah kita. Yang tidak boleh kalau kita berdoa mendoakan orang yang ada langsung di samping kita. Contoh, kita lagi sholat, kemudian Bang Dul batuk, bersin, wajib ngucap alhamdulillah. Doanya biasa jawabnya apa? Yarhamu, semoga Allah merahmati kah? Itu dialog, batal sholat Anda. Jadi kalau misalkan begini, kalau seandainya, sebentar, ini harus kita rekam lagi nih biar bagus ya. Karena biasa pengajian saya ini saya rekam terus saya kirim sama orang-orang yang membutuhkannya. Nah, baik. Jadi pertanyaannya, kalau kita nggak khusyuk kemudian in between kita lagi sholat kita ingat pada Allah, dalam hati kita nyebut Allah, apakah batal? Jawabannya tidak. Yang membatalkan itu apabila satu, kita mengeluarkan perkataan di luar doa yang ma'thur ataupun doa berbahasa Arab 2 huruf. Seperti misalkan imamnya kelamaan, makmumnya berdehem untuk mengingatkan imam. Batal. Khatib Jumat lagi naik, kelamaan dia. Barusan tuh. Dengar nggak? Ya kan? Kalau dia niatnya untuk ngingetin khatib, berarti dia nggak dapat fadilah Jumat. Apalagi yang main handphone. Awas, kadang-kadang saya tuh pernah jamaah di Kementerian Pan RB, saya lagi sholat Jumatan, main game dong, main game, seorang lagi khotib juga dia main game, astagfirullah, main game depan, ya Allah. Waktu itu saya pakai batik, nggak pakai gamis, jadi dia cuek aja, dipikirnya sama-sama pegawai kan, ya kan, muka saya kan muka karyawan juga, sama aja kayak Anda gitu kan, cuma saya bedanya pakai peci kan begitu. Iya, jangan ya. Jadi kalau menjawab kita doa yarhamukallah, yahdikumullah, batal. Tapi kalau Bapak misalkan mengucap Allah, bahkan terucap saja di luar Al-Fatihah, maka nggak batal. Sekalian saya tambahkan, kalau salah baca Al-Fatihah, diulang. Alhamdulillahi Rabbil, misalkan ngalamin, salah, ya kan? Boleh dia Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi diulang, boleh. Baik, ada lagi silakan Pak yang mau tanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
barangkali pertanyaan saya itu pertanyaan anak TK, Pak Habib. Wow, ini bahaya ini, bahaya ini. Yang pertama, kenapa sholat subuh itu 2 rakaat? Baik. Terus kenapa sholat duhur itu 4 rakaat, asar dan maghrib kenapa 3 rakaat? Baik, terima kasih. Nah itu aja. Terima kasih banyak Pak. Ini pertanyaan kelas tinggi ini. Menanyakan sesuatu yang sebenarnya hanya Allah saja yang tahu maksudnya. Jadi dalam agama kita ada 2 macam pemahaman tentang perintah agama. Yang satu disebut ta'abbudi, yang kedua disebut ta'akuli. Ta'abbudi ini sesuatu yang memang wes pokoknya kamu lakukan saja. Yang kedua, kamu bisa paham maksudnya apa. Sebagian ulama mengatakan jumlah rakaat sholat itu termasuk bagian pertama, ta'abbudi. Pokoknya kamu ikuti saja karena di dalamnya ada kebaikan. Tapi ulama lain mengatakan ini bisa kita akalkan, artinya mencari hikmah di balik itu. Kata sebagian ulama, di surat Fatir Allah Subhanahu wa taala menjelaskan malaikat itu punya sayap bermacam-macam. Ada yang sayapnya 2, ada yang sayapnya 3, ada yang sayapnya 4. Harapannya orang sholat subuh 2 rakaat, dia menjadi malaikat yang sayapnya 2. Sholat duhur, asar, isya 4 rakaat, diharapkan dia naik ke derajat malaikat yang memiliki 4 sayap. Itu surat Fatir, Pak. Bagian pertama surat Fatir. Zawi ajnihatin masna wa thulatha wa ruba'. Malaikat itu punya sayap-sayap 2, ada yang 3, ada yang 4. Nah kalau kita lihat dari segi hikmah lainnya bahwa sholat subuh itu 2 rakaat, ya karena memang masih zamannya ngantuk. Coba sholat subuh 7 rakaat Pak, siapa yang mau sholatnya? Uang 2 rakaat aja kayak begini, ya kan? Kenapa sholat isya itu 4 rakaat? Harusnya kan orang pulang kerja waktunya istirahat. Nah disitulah besarnya hikmahnya Allah Subhanahu wa taala berikan bahwa ya sholat itu hanya berat kepada orang-orang yang di dalam hatinya punya sifat kemunafikan. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yuraunan nas wa la yadhkurunallaha illa qalila. 1, mereka tidak bangun sholat kecuali untuk mencari perhatian manusia. 2, malas-malasan. 3, mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit. Makanya orang-orang di zaman Rasulullah dulu untuk mendeteksi mereka itu orang betul-betul beriman itu bukan dengan zuhur, asar atau maghrib, tapi dengan isya sama subuh. Karena zuhur, asar, maghrib orang tuh masih kelihatan, mukanya masih kelihatan. Tapi kalau dulu Pak, isya sama subuh gelap, nggak kelihatan fulan siapa. Kalau zaman dulu kan begitu, satu kampung masih ketahuan tuh siapa yang sholat. Nah jadi disitulah hikmahnya kenapa kita diberikan. Tapi buat Imam Malik nggak masalah, berapa rakaat pun saya akan menjalaninya. Kenapa? Karena semua adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik, ada lagi Pak, silakan. Udah, biar cepat. Satu lagi ya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, ini mohon maaf di luar yang kita bahas hari ini. Siap Pak. Nah, maksud saya mau bertanya, saya pernah dengar seandainya seorang anak tidak berhijab, makin jauh anak itu jalan, maka makin dekat orang tuanya ke neraka. Ya. Mohon penjelasannya, terima kasih. Terima kasih ya. Oh ya Allah. Apabila seorang anak perempuan tidak memakai jilbab menutup auratnya, semakin jauh dia berjalan, semakin dekat orang tuanya masuk ke dalam neraka. Itu benar apabila orang tuanya tidak pernah menyuruh anaknya menutup aurat, apalagi memerintahkan. Dan ini berlaku kepada suami. Saya itu pernah nikahkan orang, salah satu murid saya lah, murid jamaah saya perempuan dulu itu. Dia nikah sama seorang laki-laki yang akan membawa dia pergi ke Amerika.
ternyata setelah menikah diperintahkan suaminya untuk copot jilbabnya, ya sudah. Jadi kalau orang tuanya mendapati anaknya sudah dikasih tahu masih tidak mau juga pakai jilbab, itu sudah bukan tanggung jawab orang tua lagi, tapi kewajiban orang tua tetap menyuruh dia, memerintahkan dia pakai jilbab. Bukan cuma pakai jilbab 4T, Pak. Kadang pakai jilbab bajunya udah kayak dodol transparan. Pakai jilbab bajunya udah kayak dodol, ketat. Makanya 4T, 1 tutup aurat, 2 tidak ketat, 3 tidak transparan, 4 tidak menyerupai pakaian lawan jenis. Kadang ada perempuan senang pakai pakaian lawan jenis. Apalagi di Malaysia tuh kadang saya bingung. Ada orang pakai jilbab, pakai baju tangan pendek. Ini mau berantem apa bagaimana, saya bilang. Nah, itu jadi kalau kita punya keluarga kasih tahulah. Semakin kalau kita lihat mutiara itu, Pak, begitu mahal harganya karena untuk mengambilnya harus masuk ke dasar lautan. Bintang itu begitu istimewa karena dia tinggi tidak tergapai. Tapi kalau barang murahan, ya begitu aja, murah. Di mana aja bisa dilihat, di mana aja bisa dinikmati, bisa. Makanya perempuan gak usahlah posting-posting muka di sosial media. Buat apa sih, sudah punya suami juga, apakah kurang bahagia apa bagaimana? Butuh validasi atau bagaimana? Kadang posting mukanya gitu kan, dikasih lihat wajahnya. Jangan, buat apa gitu. Istri saya, Pak, jidatnya aja gak pernah saya posting, Pak. Gak mau saya, buat apa, saya bilang. Jidatnya aja gak mau saya posting, jidatnya itu. Dan saya tidak ridho jidat istri saya dilihat bahkan oleh teman-teman saya. Di WhatsApp aja enggak, tangannya aja enggak. Jadi saya pernah, Pak, ngetes. Istri saya juga baru pakai cadar itu belum lama, sekitar baru 2,5 tahun. Kita ini lagi di Pacific Place, tuh kan? Wah, main di Pacific Place, Pak. Nggak mau dicopot, pakai masker aja. Enggak nyaman gitu. Dalam hati gua alhamdulillah, saya bilang. Jadi kalau kita udah punya istri, demennya di rumah gitu kan, ya dia keluar juga sukanya sama kita, mintanya nggak neko-neko. Maka buat kita laki-laki, Pak, daripada cari yang aneh-aneh, mendingan kita kasih bumper facelift lah gitu kan. Ibaratnya Land Cruiser tahun 2001 gitu kan, kita kasih facelift 2024 lah gitulah. Ya, kita perbak lagi lah tuh bini kita. Ya, daripada kita cari yang aneh-aneh, mendingan kita amplas aja tuh, pakai amplas kayu muka dia tuh, biar halus, biar kita glowingin lagi dia. Kenapa? Karena itulah yang akan mendatangkan berkah. Saya dibilang sama istri saya, Abi, sayangilah istri Abi, perlakukanlah istri Abi seperti ratu, maka Abi rezekinya seperti raja. Saya balik, kau perlakukan aku sebagai raja, maka kau akan rezekinya seperti ratu. Aku bilang begitu aja, Pak. Maka aturan saya di rumah agak beda dengan istri saya. Yang boleh teriak saya, beda. Kau dengan aku beda. Saya bilang, aku raja, aku bilang, aku boleh teriak, kau tak boleh teriak, datangi aku. Iyalah raja, nggak bisa. Tapi dia kita hormati, kita hargai. Itu pendidikan. Anak juga seperti itu, Pak. Ya Allah, semoga anak keturunan kita, istri kita jamak, Pak, ya, bukan satu ya. Istri-istri kita ya, karena kita kan jamak ya. Istri-istri kita semuanya pakai jilbab, tutup aurat, dan kita semua kelak masuk surga. Kalau ada keluarga kita, teman kantor kita bahkan yang belum dikasih petunjuk sama Allah pakai hijab, kita diharamkan merasa lebih baik dari dia. Saya sudah pernah mengalami, dan ini hadis Rasulullah, bahwa orang tidak akan mati sebelum dia itu melakukan dosa orang lain yang dia ejek. Kita ngelihat ada orang mabok, itu kita jangan sampai ngejek dia. Lain ya dengan kita itu nggak mau melakukan, ya Allah, saya jangan sampai begitu. Lain ngejek, oh dasar pemabok, gak bakal mati, Pak, sebelum kita mabok. Itu Rasulullah bilang. Jadi kalau kita ngelihat ada orang nggak pakai jilbab, doain, ya Allah, bisa jadi dia nanti akhir hidupnya dia tobat masuk ke surga. Doain kita itu. Kalau bisa dikawinin, Pak, biar dia ya.
Ya udah kita doain deh, kita doain ya. Semoga yang nggak pakai jilbab dikasih hidayah, biar nggak jadi fitnah di kantor Bukopin. Ya, biar nggak jadi fitnah. Kadang-kadang ribut Pak, yang cewek ribut. Di mana-mana wanita terserah. Ini mah emang dasar mata laki-lakinya. Jawab sama laki-lakinya, mata gua dijaga, tapi lu nggak ngejaga aurat lu. Berantem sama-sama masuk neraka. Udah, kita nggak usah ngurusin dia. Ya, control things that you can. Yang bisa kita kontrol bukan kepala dia, yang bisa kita kontrol sama hati kita. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita baca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.